sambutan alumni Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Kalikangkung oleh Kiai Haji Nur Khalis, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayat Depok. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum waqfu amma sawihim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, wabil sus al-mukarramah wal mutarramah, Ibu Nyai Hajah Aisyah Abdul Jalil beserta duriyahnya, anak-anaknya dan semantu-mantunya ingkang kaula muliakan. Saya muliakan, tadi bilangnya dari Depok, jadi ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau ngomongnya dari Sima ya ngomongnya bahasa Jawa, ini biar agak kerenan dikit. Jadi saya ngomong pakai bahasa Depok karena pakai nama Depok, jadi jangan dikata nggak tahu diri kayak kacang lupa kulit. Orang gunung aja ngomongnya lagunya bahasa Betawi atas nama Depok. Jadi maaf, saya bicara pakai bahasa Depok, bukan bahasa Sima Moga di bawah Gunung Slamet, nggak pakai ngapak. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Al-Muhtaram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Makhrusiyah Lirboyo, yang saya muliakan dan yang kami nantikan maidhah hasanahnya. Alhamdulillah saat ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Subhan Makmun, pengasuh pesantren, monggo Kiai. As-Salafiyah Brebes yang saya muliakan, guru kita yaitu Kiai Haji Zainal Arifin. Ini beliau orang yang pertama kali menerima saya waktu saya mondok, dan sekaligus beliau yang ngetes saya. Jadi beliau tahu gobloknya saya, asli goblok banget, nggak bisa baca sama sekali. Jadi kalau ketemu agak malu-malu juga. Jadi kalau sekarang katanya dipanggil kiai, jadi ya agak pakai
Mungkin kalau di sana-sana saya bisa berlagu, tapi kalau di sini saya agak mati kutu itu. Karena tahu kartunya, bener asli niku. Karena dulu saya waktu pertama kali masuk ke sini itu masuk kelas 4 di Hawaliyah yang belajari nahwu dasar itu awamil sorof itu harus tes. Ya saya dites, nggak bisa baca, aslinya gagal lulus. Cuman itu belas kasihan dari Romo Kiai aja, dan saya yakin waktu itu Kiai Zainal juga ngikutin Kiai kali. Ya saya muliakan, alhamdulillah panjang umur sehat walafiat, bisa bertemu, dan setelah ketemu udah sama-sama tua. Juga guru saya ini Kiai Sahrudin, ya. Alhamdulillah saya muliakan. Ya. Semuanya para kiai yang saya muliakan, juga tak lupa Ketua Panitia Penyelenggara yang saya hormati, aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat dan seperangkatnya, juga aparatur pemerintahan, Bapak Babinsa, Babinmas yang saya hormati, juga segenap pengurus Nahdlatul Ulama beserta banomnya, dan juga rekan-rekan Banser yang saya hormati, semoga tetap selalu gagah untuk menjaga akidah Islamiyah Ahlus Sunnah dan NKRI harga mati, amin. Juga para rekan-rekan alumni yang saya hormati, hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan rahmat serta nikmatnya yang tak terhingga kepada kita. Di antaranya bahwa pada saat ini alhamdulillah wa syukrillah bisa berkumpul bersama di majlis yang mulia ini, yakni di komplek Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Al-Husaini Kalikangkung, serta dalam acara yang mulia, yakni dalam acara pengajian umum dalam rangka haul dari syekhina wa muallimina wa murabbi ruhina al-alim al-arif billah al-marhum wal-maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil bin Hajah Sofiyah yang ke-13, sekaligus haulnya Waliullah Mbah Husain Kalikangkung. Dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ini dari awal sampai akhir, dari bacaan zikir maulidin Nabi dilanjut dengan zikir wa Nabi serta maidu hasanahnya yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sengaja dihadirkan oleh panitia, semuanya silaturahim kita mudah-mudahan pahalanya Allah haturkan kepada al-mahfurlah Kiai Haji Abdul Jalil, sehingga mudah-mudahan sampainya pahala dan doa tersebut benar-benar merupakan doa yang diharap-harapkan dan yang diinginkan, sebagaimana yang kita yakini bersama dalam sabda Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith yang tadiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sotikin lahu fa idza lahiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Tiada mayit dalam kuburannya kecuali bagaikan orang yang tenggelam yang minta tolong, yang ia selalu menunggu kiriman doa baik dari anaknya, saudaranya maupun teman-temannya. Jika doa yang ditunggu-tunggu itu datang, baginya lebih dicintai, disukai daripada dunia dan seisinya. Serta mudah-mudahan semua pengorbanan dari sahibul haul, sahibul bait, atau semua pihak yang ikut berpartisipasi, berkontribusi, baik berupa tenaga, banda, amal, hartanya, untuk menyelenggarakan acara ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah
yang sodakohnya Allah sampaikan kepada guru kita almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Abdul Jalil bin Hajah Sofiyah, sehingga sodakoh tersebut betul-betul sodakoh yang dinanti-nantikan oleh al-maghfurlah, sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu menantunya tercintanya ialah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna allaha wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarona bis sadaqati. Wahai Ali, bersedekahlah engkau atas nama orang yang sudah meninggal, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan salah seorang malaikat untuk mengantarkan sodakohnya orang-orang yang masih hidup ditujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jika sudah itu sampai kepada mereka, mereka itu sangat bahagia, bahagianya melebihi paling bahagianya yang pernah dirasakan di dunia, karena kuburannya itu akan menjadi terang benderang. Maka mereka kemudian mendoakan dengan ucapan Allahumma ighfir liman nawwara qabrana, ya Allah, ampunkanlah orang yang menerangi kuburanku, wa basyirhu bil jannati, dan bahagiakanlah dia dengan sorga sebagaimana ia membahagiakan aku dengan sodakohnya, kama basyarona bis sodakoti. Mudah-mudahan kita semua ini didoakan oleh al-maghfurlah Kiai Abdul Jalil, amin ya rabbal alamin. Di samping untuk kirim doa juga untuk mengenang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa almarhum, sekaligus untuk menetapkan ya, karena Nabi telah bersabda udhkuru mahasina mautakum, ingatlah dan kenanglah, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, waqfu an masawihim, sebaliknya sembunyikanlah kesalahan-kesalahan mereka. Dan Nabi bersabda marru bijanazatin fasnau alaiha khairan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat, thumma marru bi ukhra fasnau alaiha syarran, faqala wajabat, faqala Umar radhiyallahu anhu ma wajabat, qala hadza asnaitum alaihi wajabat lahul jannah, wa hadza asnaitum alaihi wajabat lahun nar. Yang artinya Nabi beserta para sahabat melewati jenazah, lalu para sahabat memuji kepada jenazah tersebut dengan pujian baik, maka Nabi bersabda wajabat, pasti dia. Lalu berikutnya melewati jenazah lainnya, maka kemudian para sahabat mengatakan kepada jenazah tersebut dengan perkataan jelek. Nabi bersabda wajabat, pasti dia. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu bertanya kepada Rasul, ma wajabat, apa itu wajabat, apa itu yang pasti? Lalu Nabi menjawab, hadza asnaitum alaihi wajabat lahul jannah, jenazah ini yang kalian puji itu pasti masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar, dan jenazah yang kalian cela, yang kalian sebutkan dengan sebutan jelek, maka dia pasti masuk neraka. Wa antum syuhadaullahi fil ardi,
dan kalian semua adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Maka di samping kita kirim doa juga untuk mengenang, menyebutkan sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini bersama bahwa al-maghfurullah adalah min ahli khair, ahli sa'adah, ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini mohon maaf Pak Kiai agak lama, tadi janjinya kalau mamanya saya bicara terus Kiai hadir saya putus, cuman kalau putus sekarang romah-romahnya kagak pantas karena saya belum ngomong tadi, ngomong apaan tadi. Selanjutnya kami atas nama alumni perkenankanlah kami untuk mengaturkan sepatah dua patah kata yang akan kami patah-patahkan menjadi beberapa patah kata, tapi merupakan ungkapan, bukan ceramah, bukan nasihat, atau dalam bahasa gaulnya itu curhat, curahan isi hati. Isi hati seorang alumni yang sedang alami agak muda. Kalau dulu muda beneran, sekarang agak muda alias pasnya sudah tua. Sudah tua tapi masih ke bayang-bayang di masa lalu, 40 tahun yang lalu masih anak-anak, masih ABG, terutama pada masa-masa di pesantren ini terus membayangi, padahal namanya ngalami orang tua banyak permasalahan, banyak problem yang kita hadapi, urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan rezeki, macam-macam permasalahan, tapi bayangan itu terus menghantui ya, dan bayangan itu yang aneh yang muncul itu ya salahnya aja, jeleknya, baiknya mah kagak, terutama pada waktu di pesantren. Jadi pada waktu di pesantren roman-romannya kalau dihitung antara benernya masalahnya itu banyakkan salah, antara patuh taat sama kiai sama guru sama turun pesantren banyakkan kagak taatnya, maka ya akhirnya timbul lamunan, angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Seandainya misalnya umpamanya waktu bisa diputar, kepengin balik lagi jadi muda lagi, mondok lagi, nanti mondok kepengin rajin banget, taat, patuh gitu, kiang banget sama ngaji itu, terus sekolah belajar ngaji taruh jamaah. Sekarang ini, tapi itulah angan-angan. Maka pelajaran awam dulunya kita jangan mulai guru kita letas sababa yaudu yauman, kagak mungkin itu, bagaimana mungkin masa muda akan kembali lagi, itu sudah berlalu itu. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh barokah ini kami alumni hadir di sini dengan harapan, setitik harapan, mudah-mudahan menjadi barokah wasilahnya Romo Kiai beserta keluarga besarnya memaafkan kesalahan-kesalahan kami jadi santri yang dulu banyak tablignya, banyak salahnya, dan mendapatkan keridhaan dari guru, dari kiai beserta keluarganya. Tapi kalau kita ingat ya, dari apa yang sering disampaikan oleh Romo Kiai, terutama saya ingat betul ketika beliau ceramah di pengajian halal bihalal di depan ribuan pengunjung, itu di kampung saya, tepatnya di depan rumah saya, dalam acara halal bihalal Ikatan Santri Pemalang Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Kalikangkung. Beliau itu ceramah begini, santri-santri saya semuanya biar dablek, biar geblek ya, biar goblok, biar melatang, tetap saya akui sebagai santri. Bahkan saya doakan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, jadi anak yang soleh dan solehah. Itu hebatnya. Dan santri saya tidak harus bertahun-tahun, walaupun dia mondok diserahin sama orang tuanya, katanya mondok sama kiai, setelah mondok itu terus pulang karena kagak betah, tetap diakui sebagai santrinya dan juga didoai dengan doa yang sama. Walaupun dia PP pulang pergi, hanya sekolah saja yang namanya santri kalong, kalau dulu itu santri kalong, kalau ada santri kalong berarti kalau yang nginep santri kampret
kemana yang PP kalong, yang diketeknya kiai berarti santri kampret, nggak apa-apa, di kampretnya kiai nggak masalah, bagus itu. Walaupun dia PP tetap diakui sebagai santri yang doa dan didoakan oleh Romo Kiai. Kalau ingat sini, alhamdulillah, jadi saya senang banget, saya bersyukur tiada henti seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kami ditakdirkan mondok jadi santrinya Kiai Haji Abdul Jalil, alhamdulillah itu. Makanya saya yakin, hakul yakin bahwa beliau itu benar-benar orang yang sangat luar biasa. Bukannya sekedar ilmu dari keilmuannya, bukan sekedar dia sabar ikhlas, tapi ternyata beliau itu orang yang sangat luar biasa. Beliau itu ternyata akrab ya, akrab dengan orang-orang yang makom tajrid, orang-orang yang makom istimewa, orang-orang yang marifat, orang-orang katakanlah para wali itu. Di samping beliau itu akrab dengan para ulama kiai, di samping beliau itu masyhur makruf di kalangan para kiai, para ulama yang dohir, juga beliau niku dipun dikenal di kalangan para aulia, orang-orang yang khusus. Dan Nurholis tahu dari mana? Ini begini, nyuwun sewu kula tak ngomong awak kula piyambak. Kula niku ngantos sapriki niku takemut-temut niku mboten kepanggih. Kalau saya dulu kepengen mondok di Kali Kangkung, itu dari siapa dan siapa yang nunjukin, sampai sekarang saya belum tahu. Bukan berarti orang Sima dulu ada orang yang mondok ke sini atau orang Moga dan sebagainya, tapi yang ngasih unjuk saya Kali Kangkung sampai sekarang itu belum ada itu. Padahal umumnya santri kalau mau mondok di salah satu pesantren itu biasanya ada perantara, mungkin dari tetangganya, temannya atau gurunya mondok ke sana. Itu biasanya begitu, dan sebelum mondok biasanya sudah dikasih tahu, oh Kali Kangkung biasanya seperti ini, pesantren namanya ini, kiainya namanya ini. Kalau saya enggak sama sekali, ketika saya ditanya oleh orang tua saya mau mondok di mana, hati saya langsung sebut di Kali Kangkung. Padahal saya belum tahu Kali Kangkung itu kayak apa. Hanya yang saya tahu itu di daerah Tegal. Di Tegal perasaan bukan tahu, ada desa namanya Kali Kangkung dan di situ ada pondok pesantren. Cuman pesantrennya itu apa namanya dan kiainya juga siapa namanya sama sekali saya nggak tahu. Itu. Maka tapi saya mantep sekali, saya harus ke Kali Kangkung. Padahal lainnya semua itu pesantren lain. Kalau bicara pesantren yang masyhur waktu itu tuh Babakan. Guru-guru saya, ustadz saya di Diniyah, guru-guru ngaji kebanyakan alumnus dari pesantren Babakan. Dan sehari sebelumnya saya berangkat, saya diajak sama ibu saya sowan silaturahim ke Mbah Nur ya. Diajak sama ibu saya, ini saya bilang ibu biar kotaan dikit karena tadi bilang padahal kan manggilnya mbokembong dinane ini biar agak keren kota, saya panggil ibu ya, panggil ibu lah. Setelah sampai di sana mau mana ngapain di sini, ibu saya bilang ini anak saya mau ngaji di mana, di Kali Kangkung. Oh Kidul Jalil ya, ternyata Mbah Nur itu udah apal betul yang namanya Kidul Abdul Jalil. Dan dari ekspresinya itu sangat akrab ya, bener bagus udah jangan kemana-mana wis ning kono bae. Terus kula dongaken terus ditiup-tiup sirai pun alhamdulillah ditiup. Jadi niku lah sampun temen niki alhamdulillah ternyata beliau niku akrab kali Mbah Husen yang padahal zaman itu jauh berbeda. Beliau itu akrab dengan Mbah Husen, ternyata saya dapat isyarah niki nyuwun sewu kali para alumni ya, percaya kena ora kena ya, kula niki alumni mriki bukan sekedar ngasih tahu Mbah Husen itu siapa, bukan sekedar ngasih tahu makamnya di sini, tapi ada hubungan guru dan murid yang zamannya secara syariat itu berbeda, jauh berbeda, dan ternyata ada hubungan antara guru dan murid. Mbah Husen sangat cinta sayang banget sama Kiai Haji Abdul Jalil, begitu juga Kiai Jalil sangat hormat dan sayang banget dengan namanya Mbah Husen. Maka sangin sayangnya Mbah Husen,
maka dinisbatkan nama pondok pesantrennya Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Al Husaini. Nih, makanya kesimpulannya niki kula potong awon, walaupun secara syariatnya, secara dohiriahnya Romo Kiai miniku sampun intikal, sampun wafat, tapi hakikatnya beliau masih tetap ada. Bahkan ibaratnya seperti pedang yang lepas dari sarungnya, yang lebih leluasa bergerak tanpa ada batas ruang, bisa tembus kemanapun ke siapapun. Insya Allah para alumni, murid-muridnya masih tetap dalam bimbingan beliau. Yang penting tetap demen, cinta dan mengakui sebagai muridnya Kiai Abdullah. Demikian diamen saya, makanya ya mohon itu jangan diputus pesantrennya. Kita sambung, kita hidupkan kembali. Saya miris sekali, terus terang saya hampir nangis hatinya kalau melihat pesantrennya itu seperti itu ya, makanya kita sebagai alumni melihatnya begitu ya, memang begitulah pesantren karomah, halangannya ada-ada saja. Maka para alumni mohon kalau mau masuk ke sini jangan melihat seperti umumnya ke lembaga lainnya yang lihat kepada manajemennya apa semuanya mengitu rintangannya, melihat ke situ. Saya yakin, hakul yakin mondok di sini seperti orang tua saya ketika mondokin saya ini karena lillahi ta'ala, karena cinta kepada Kiai. Insya Allah walaupun secara dohirahnya barangkali ketinggalan dengan pesantren lain, ya insya Allah akan dapat ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan guru kita al-maghfirah Kiai Haji Abdul Jalil. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya